ada di Balai Penyuluh Pertanian Tanjung Tiram dan penyuluh yang ada di Balai Penyuluh Pertanian Sebali dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi KUR pertanian yang hari ini merupakan hari terakhir kita untuk 7 Balai Penyuluh Pertanian yang ada di Kabupaten Batubara. Tentu yang pertama yang saya hormati Pak Budi dari KCP Beni Sumut Tanjung Tiram dan Pak Ahmad Sidik. Kami ucapkan selamat datang. Mohon maaf Pak, sedianya kegiatan kita pada pagi hari ini dihadiri Ibu Kepala Dinas, Kepala Bidang Penyuluhan dan Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan. Tapi karena hari ini seluruh jajaran di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara melakukan rapat Pak, sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Namun dengan demikian, dengan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi rasa kita dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi KUR pertanian di Kecamatan Sebali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Pak kepada Dinas Pertanian yang telah menyediakan waktu dan tempatnya untuk kami Bank Sumut dapat menyampaikan sosialisasi perihal kredit usaha rakyat khususnya pertanian, yaitu pertanian padi, sawah, dan cabai. Saya juga menginginkan terima kasih kepada Bapak Ibu PPL semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sosialisasi hari ini. Sebelumnya tadi sudah kenal ya, nama saya Sidik, saya dari Bank Sumut Tanjung Tiram. Hari ini saya nggak sendiri, saya bersama Pak Budi Setianuta Gaul sebagai pimpinan Bank Sumut KCP Tanjung Tiram. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja sosialisasinya perihal kredit usaha rakyat KUR di pertanian. Ini secara umum pengertian perbankan. Perbankan itu menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik itu tabungan, giro atau deposito, yang menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Jadi sistemnya kami ini menghimpun dana dari masyarakat, kami menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Ini dasar ketentuan kita dalam penyaluran kredit usaha rakyat. Permenko, terus surat ke direksi Bank Sumut, ada 1, 2, 3, 4. Ini kita next saja ya. Nah, ini juga dasar ketentuan kita, adanya perjanjian kerjasama. Yang nomor 6, perjanjian kerjasama pemerintah Kabupaten Batubara dan PT Bank Sumut tentang pembiayaan sektor pertanian di Kabupaten Batubara. Terus ada MOU dengan Pemkab Batubara dengan PT Bank Sumut tentang pembiayaan sektor pertanian di Kabupaten Batubara. Dan yang terakhir ada surat edaran Bupati tentang percepatan dan pendampingan pembiayaan sektor pertanian di Kabupaten Batubara. Ini sekilas tentang pengertian KUR. KUR itu adalah kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu atau perorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan KUR sendiri itu untuk meningkatkan peran bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang pada akhirnya akan diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan. Ini persyaratan umum untuk kita bisa mengajukan KUR. Yang pertama adalah dia warga negara Indonesia, ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi kalau seandainya dia sudah menikah tapi umurnya belum 21, dia bisa mengajukan. Tapi kalau dia belum menikah, minimum usianya itu yang untuk pengajuan adalah 21 tahun. Wajib memiliki EKTP, maksimum 70 tahun setelah tahun saat kredit lunas. Jadi dia bisa mengajukan 60 sekian lah, 65, 66, tapi batasnya itu 70 tahun kredit sudah lunas. Itu batas akhirnya.
Terus KUR ini bisa untuk semua kecuali PNS atau ASN, itu tidak bisa kita berikan fasilitas KUR. Untuk TNI, Polri itu 3 tidak bisa kita kasih KUR. Jadi selain dari itu bisa, tapi kalau pensiunan PNS, pensiunan TNI dan pensiunan Polri itu bisa kita kasih KUR. Terus yang keenam, belum pernah menerima kredit investasi atau modal kerja komersial. Ini persyaratannya ada di 2023. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah tahu KUR pada tahun-tahun dulu, ini persyaratannya baru dan 2022 tidak ada. Kenapa? Karena ini yang kredit investasi dan modal kerja di atas 20 juta. Jadi kalau seandainya nanti orang Bapak Ibu PPL di lapangan ketika menjumpai petani yang ingin mengajukan KUR, nanti cross check juga Bapak Ibu petani apakah sudah pernah melakukan pinjaman 20 juta atau belum, komersil selain KUR ya. Pinjaman, pokoknya kalau misalnya petani tersebut sudah pernah melakukan pinjaman komersil di atas 20 juta, dia tidak bisa mengajukan KUR, baik yang sedang berjalan ataupun sudah lunas. Jadi itu nanti di cross check dulu kepada petani. Oke? Kecuali kredit komersil keperluan rumah tangga. Jadi kalau misalnya kredit itu ada 3 fungsinya, tujuannya untuk konsumtif atau rumah tangga, investasi dan modal kerja. Selagi kredit itu bertujuan untuk rumah tangga atau konsumsi, walaupun di atas 20 juta dia masih bisa mengajukan KUR. Oke. Terus yang kedua, kredit skema atau skala ultramikro di bawah 20 juta. Ini masih bisa ya, karena tidak melebihi 20 juta. Ketiga, pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Contohnya kayak seperti pinjaman paylater, terus pinjaman Tokopedia dan lain-lainnya, itu masih bisa diajukan KUR selagi dia lancar, ya, pembayarannya lancar. Terus yang ketujuh, dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektivitas lancar, yaitu KPR. Jadi kalau bapak-bapak nanti para petani kita mempunyai kredit KPR yang berjalan, bisa, tidak perlu ditutup, ya, bisa beriringan. Yang kedua, kredit atau leasing kendaraan bermotor roda 2 dengan tujuan produktif. Kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, ini yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya dia pensiunan, terus dia udah ngambil pinjaman potong gaji pensiun, tapi dia tetap bisa mengajukan KUR kembali karena dia sudah dianggap pensiun, tidak lagi ASN aktif. Terus kartu kredit resi gudang, dan kredit konsumsi keperluan rumah tangga. Ini persyaratan umumnya lagi, usaha telah berjalan minimal 6 bulan. Debitur KUR super mikro yang usahanya berjalan kurang dari 6 bulan, ini khusus untuk super mikro ya. Kredit KUR super mikro yang usahanya berjalan kurang dari 6 bulan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah mempunyai usaha produktif, mengikuti pelatihan kewirausahaan dan lainnya, serta tergabung dalam kelompok usaha. Ini apabila dia kurang dari 6 bulan usaha yang berjalan. Tapi kayaknya petani-petani kita udah lebih dari 6 bulan ya Pak ya. Semuanya udah jauh, udah lama-lama ya. Terus mempunyai rekening bank sumut, terus mempunyai nomor handphone yang aktif yang bisa dihubungi, serta ini yang paling penting, tidak termasuk dalam daftar hitam dan kredit macet. Ya, jadi ini juga nanti perlu bantuan dari bapak-bapak ibu PPL semua untuk memastikan bahwa petani kita ini kalaupun pernah mempunyai pinjaman di bawah 20 juta tapi lancar, ya. Kalau seandainya dia macet atau apa, udah pastikan itu tidak bisa, ya. Oke, ini untuk plafon kredit. Kita fokus pada super mikro dan kredit mikro. Super mikro maksimal itu sampai dengan 10 juta. Ini tanpa agunan ya. Super mikro dia plafonnya itu maksimal sampai 10 juta. Tapi kalau yang mikro itu 10 sampai 100 juta tanpa agunan. Mungkin kita nanti di sini di super mikro dan di mikro 10 juta sampai dengan 100 juta. Kalau yang di bawah itu udah KUR kecil, 100 juta sampai 500 juta, dan itu harus pakai agunan, harus sertifikat ya. Untuk suku bunganya, apa yang membedakan super mikro dan mikro? Kalau super mikro dia itu suku bunganya 3% per tahun, ya. Yang 10 juta tadi, yang dari sampai dengan 10 juta itu suku bunganya 3% per tahun. Sedangkan KUR mikro dan KUR kecil itu 6 sampai dengan 9% efektif per tahun. Jadi 6 sampai 9% ini tuh dari mana menentukannya? Jadi kalau kita
pemohon KUR ini, dia kalau misalnya pinjaman pertama itu 6%, pinjaman kedua 7%, pinjaman ketiga 8%, selanjutnya 9%, sampai 9%. Dia hanya bisa maksimal 4 kali pengajuan kalau KUR mikro. Jadi dia kalau pengajuan pertama itu 6%, kedua 7, 8, dan sampai 9. Ini nanti yang menentukan juga dari sistem kita, SIKP, Sistem Informasi Kredit Program. Jadi kalau kita masukkan di pemohon, dia langsung nampak tuh berapa bunga yang akan diberikan kepada calon debitur. Untuk jangka waktu kredit ini yang super mikro, jangka waktu untuk investasi 5 tahun dan mulai kerja 3. Ini kalau kita sampai Yarnen ya, Yarnen itu pas 6 bulan nanti kredit lunas. Nah ini untuk kelengkapan dokumen persyaratan. Ini persyaratan apabila nanti bapak-bapak ibu yang kalau misalnya nyatakan bahwa KTP itu dapat kita lanjutkanlah prosesnya, karena nanti kita mau bapak ibu itu cuma perlu ngasih KTP aja dulu, KTP suami istri sama kartu keluarga, itu aja dulu untuk kita cekkan di SLIX, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Setelah nanti dinyatakan memang tidak ada masalah dengan data pemohon tersebut, inilah kelengkapan dokumen yang perlu dipersyaratkan atau dilengkapi. Yang pertama, fotokopi eKTP pemohon dan pasangan suami istri ya. Terus yang kedua, kartu keluarga dan buku nikah atau akta kawin, surat kematian bagi yang cerai mati atau akta cerai bagi yang cerai hidup. Terus pas foto 3x4 1 lembar masing-masing suami istri. Surat keterangan usaha. Nanti saya izin sama bapak ibu, pastikan di surat keterangan usaha itu nanti mencantumkan semua data KTP-nya serta buat jenis usahanya, berapa luas sawah yang dikelola, serta sejak tahun berapa usaha itu dijalankan. Jadi dia lebih informatif untuk surat keterangan usahanya. Terus tanpa agunan sampai 100 juta yang saya sampaikan tadi. Fotokopi surat lahan pertanian, ini bila milik sendiri, atau fotokopi surat sewa bila dia sewa lahan. Terus fotokopi bukti PBB. Terus ini PPL, Bapak Ibu PPL membantu ya untuk membuat rincian anggaran biaya atau RAB kebutuhan petani dan bon atau nota panen musim sebelumnya. Jadi kan biasanya ada tuh kalau misalnya petani panen kan pakai kertas lembar tulis gitu yang berapa kilo. Nah itu perlu dilengkapi juga ya Kak ya untuk panen sebelumnya. Ini terus yang ke-9, fotokopi NPWP untuk pinjaman lebih dari 50 juta. Jadi kalau misalnya dia masih 50 juta atau di bawah 50 juta, dia tidak kita persyaratkan untuk mempunyai NPWP. Terus verifikasi berkas yang sudah lengkap maksimal 2 hari setelah diserahkan ke petugas Bank Sumut. Ini alurnya, teknis pelaksanaannya. Oke. Bapak Ibu PPL mengumpulkan data KTP dan KK aja. Kayak saya bilang tadi, yang perlu disampaikan sama kita itu pertama KTP pasangan suami istri sama KK aja. Jadi nggak usah yang persyaratan ini tadi, itu nanti ya. Kalau yang ini bisa nanti di-scan aja pun bisa. Untuk efisiensi waktu, di-scan KTP, KK, di-scan lalu diserahkan ke kita, bisa melalui WA, dikirimkan. Nanti petugas kita melakukan pengecekan SLIX, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Mungkin yang lebih sering Bapak Ibu dengar itu BI checking, ya. Nanti kita BI checking dulu, kemudian melakukan konfirmasi hasil pengecekan. Kita minta SLA-nya itu 2 hari sudah selesai. Hasilnya nanti kita konfirmasi kepada para Bapak Ibu PPL. Selanjutnya apabila sudah data tidak ada masalah, kita akan melakukan COS atau survei ke lapangan usaha yang telah lulus SLIX sekaligus finalisasi kelengkapan berkas oleh AO dan PPL. Jadi ketika nanti kita survei, kita juga minta bantuannya para Bapak Ibu PPL untuk mendampingi kami ke lapangan. Serta di situ juga dikasih berkas-berkas tadi. Berkas-berkas ini nanti dikasih ke kita waktu pas di lapangan, ya waktu pas survei. Berkas oleh PPL. Lalu nanti kita proses analisa, persetujuan dan persiapan berkas realisasi kredit oleh bank. SLA-nya 7 hari. Di sini 7 hari kenapa? Karena kita di bawah 50 dan di bawahnya itu semuanya kantornya kantor pengusul Pak. Iya, jadi pemutusnya itu ada reviewer di tebing tinggi. Jadi kenapa di situ ada waktunya 7 hari? Mungkin kita mempersiapkan berkas dan mengirim berkas dulu. Ya sampai keluar izinnya barulah bisa kita realisasi.
Masuk ke proses selanjutnya, relasi pencairan kredit, penandatanganan akta kredit oleh bank dan petani. Setelah itu kita monitoring dan supervisi penggunaan dana kredit sesuai dengan RAB oleh petugas bank dan PPL. Jadi di sini saya jelaskan juga dana yang masuk ke tabungan petani itu tidak bisa diambil tunai sama petani. Sistemnya adalah nanti petani mengambil barang langsung ke toko atau ke UD. Kita nanti kerjasama ke toko atau UD. Nanti sistemnya kita transferkan dari rekening petani ke rekening toko atau UD. Jadi petani tidak memegang uang sama sekali. Mereka langsung mengambil barang saja. Ya, kita langsung mengambil barang. Serta kemudian PPL membantu memastikan ketepatan penggunaan dana dan mengumpulkan bukti transaksi berupa bond dan bukti pembayaran. Nanti setelah selesai semua, kita ceritanya sudah panen, sudah menghasilkan, proses pelunasan oleh kredit petani dengan menyetorkan jumlah hasil panen ke rekening petani. Ini juga nanti kita minta bantuan para bapak ibu PPL untuk mengawasi proses penyetorannya ke rekening petani. Lalu fasilitas kredit telah lunas, proses pengajuan kembali untuk musim tanam selanjutnya. Mungkin sekian saja Pak presentasi saya perihal kredit KUR pertanian.